Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-qaili wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafs, baik yang mengikuti kajian ini secara online maupun offline, yang mana ya offline tentunya lebih baik ya bagi yang mampu untuk melaksanakannya, karena keberkahan tempat, keberkahan tatap muka, yaitu tentunya tidak bisa tergantikan nih, ya sebagai keaslian daripada majelis ilmu. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama mengenal bisikan hati. Ya, mengenal bisikan hati. Bagaimana kita mengenal dari sisi sumber dan macam-macamnya. Kemudian ketika ada bisikan hati itu mengganggu, merusak agama, merusak diri kita, merusak hati kita, maka solusinya insyaallah ya sudah diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama ya, yang mereka memiliki pengalaman hidup ya secara ruhiyah, imaniyah, ma'nawiyah ya, sehingga para pendahulu kita semua ya, khususnya tentunya Rasulullah yang paling pertama ya, para sahabat Nabi nomor 2, tabi'in ya nomor 3, dan selanjutnya para ulama-ulama yang lain, yang mereka itu adalah warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama tentunya disebut, dipuji, diunggulkan oleh Rasulullah menjadi warasatul anbiya, mereka yang mewariskan kebaikan ini. Ya, mudah-mudahan masih banyak ulama-ulama yang bisa kita contoh dan kita jadikan panutan. Karena ada ulama as-su, ya, ada ulama ilmunya ada ya, tetapi tidak mengamalkan ilmunya karena terpengaruh dengan bisikan ya, bisikan hatinya ya, tergoda dengan dunia, sehingga fatwa bisa dikeluarkan karena kepentingan ya, kepentingan pribadi ya, karena kepentingan pribadi atau karena kepentingan yang diminta ya dari para ya pemimpin-pemimpin yang zalim misalnya, sehingga muncullah fatwa-fatwa yang kadang-kadang fatwa itu tidak berdasarkan kebersihan dirinya, tapi karena tujuannya adalah ya, ujung-ujungnya adalah ya dunia ya, atau UUD ya, ujung-ujungnya adalah duit ya, ujung-ujungnya ya diberi fasilitas dunia ya, diberikan sumbangan ya, atau diberikan ya dijanjikan jabatan ya, bahkan ada yang diberikan ya berbagai macam fasilitas dunia ini ya, sehingga dunia itu menjadi jelek untuk dirinya. Padahal dunia itu menurut yang sudah kita pelajari pekan kajian yang terakhir, dunia itu pada hakikatnya tidak disebut hina ya,
karena dunia itu bisa menjadi baik, sebagaimana yang sudah kita hafalkan doa-doa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti dunia itu ya asalnya tidak jelek, ya dunia itu hasanah, ya tapi yang membuat dia jelek, membuat dia hina, membuat dia tidak mulia, kita sendiri, ya kita sendiri membuat dunia itu tidak baik. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, misalnya wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah, ya innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah, dan seterusnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mereka yang salah menggunakan dunia, ya salah menggunakan ya dirinya, salah memposisikan dirinya, salah menyikapi ya dunia ini, ya sehingga dia salah tingkah dan dunia menjadi hina, ya menjadi hina. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 16, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui. Masya Allah. Jadi Allah menyebutkan di sini dengan dengan kata kerja ya yang terus menerus, ya di dalam bahasa Arab, ya yang namanya kata kerja, ya al-fi'lu, ya fi'il itu terbagi tiga. Ada namanya fi'lun madin, ya fi'il madi itu telah berlalu. Kemudian al-fi'lul mudhari', ya fi'il mudhari' itu apa artinya? Yaitu fi'il yang kata kerja yang sedang berlangsung, ya atau akan datang. Kemudian ada lagi fi'lu amrin, yaitu ya kata kerja perintah. Maka kata-kata wa na'lamu dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau terus menerus. Ya, maka Allah tidak pernah lalai, itu maksudnya. Allah Maha tahu, tidak pernah satu detik pun Allah tidak mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang terlintas, apa yang dibisikkan oleh hatinya, semuanya Allah tahu. Ya, apa yang menjadi lintasan pikirannya atau lintasan bisikan hatinya, wa na'lamu, kami mengetahui itu semua. Allah tahu. Allah tidak akan pernah satu detik pun lalai, tidur, ngantuk. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ya sinah, ya wala naum, ya enggak pernah lupa dan enggak pula tidur, ya apalagi ngantuk, ya tidak pernah, karena Allah bukan manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, Allah itu adalah Maha Pencipta, Allah adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah adalah Tuhan yang Khaliq, yang menciptakan alam semesta ini, yang tidak sedikit pun tidak ada serupa, nggak ada sedikit pun sama. Sedikit, bukan banyak, sedikit aja nggak serupa. Allah tidak serupa, tidak sama, tidak sama dengan makhluknya. Jadi berarti jika kita membayangkan, ada yang membayangkan Allah itu memiliki ilmu, contohnya
ya sama ucapannya, sama kata-katanya. Manusia berilmu, ya, manusia berilmu, Allah berilmu, sama kata-katanya. Tetapi Allah tidaklah seperti ilmunya manusia. Ya, demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya, ya, tidak ada sama dengan makhluknya, yaitu laisa kamitslihi syai'un, ya, wa huwas samiul basir. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kepadanya, lebih dekat dari hamba ini daripada urat lehernya. Nah, ini menunjukkan apa? Kenapa Allah sebutkan ya urat leher? Kenapa nggak disebutkan kaki? Ya, kenapa nggak disebutkan Allah? Kami lebih dekat daripadanya, kami lebih dekat kepadanya daripada matanya, mata manusia. Kami lebih dekat kepadanya dari mulutnya, tapi Allah sebutkan lehernya. Ya, kenapa? Karena jika ini tidak ada, manusia nggak akan hidup. Banyak orang yang nggak punya mata tapi bisa hidup. Ya, banyak orang yang nggak bisa mendengar bisa hidup. Banyak manusia yang nggak punya kaki atau tangan bisa hidup. Tapi ketika ini nggak ada, ya, makanya hewan itu dipotong, disembelih dari sebelah sini, dari lehernya, bukan dari perutnya. Nah, Islam mengajarkan cara untuk menyembelih bukan dari perut. Ditusuk perutnya dengan besi yang panas, contohnya, itu adalah ya cara-cara yang tidak Islami, dan itu termasuk penyiksaan. Karena menyembelih hewan, ya, melalui dari lehernya itu adalah mempercepat ya kematiannya. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu termasuk manusia, ruhnya itu di sini. Ya, di sini ruhnya itu. Ya, disinilah urat leher itulah, di sini ruhnya mengalir, dan meninggalnya pun nanti terakhir ya tetap di daerah kepala. Ya, dari kaki sampai ke atas, dari kaki sampai ke atas. Makanya bagi para orang-orang yang paham tentang tanda-tanda kematian, ya, sebenarnya bagi mereka yang sering melihat orang mati, ya, lihatlah dari kakinya udah cukup. Ya, dari kakinya sudah kelihatan. Ya, tanda-tandanya kakinya sudah dingin, warnanya sudah berbeda, darahnya tidak ada lagi darahnya. Makanya jika ada orang sakit jantung, ya, atau punya masalah ginjal, lihat aja kakinya. Ya, kakinya akan kelihatan warnanya pucat. Nah, itu. Jadi kalau kita mau lihat tubuh kita sendiri, lihat aja kaki kita. Kalau kaki kita normal, bagus, darahnya berjalan, insya Allah semuanya akan sehat. Jadi kalau kakinya kelihatan pucat, ya, itu tanda-tandanya jantungnya tidak normal. Ya, ginjalnya juga udah bermasalah. Ya, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya muncullah penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, makanya sehat itu penting. Ya, sehat itu akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, walaupun ada orang sehat tapi nggak bahagia, ini berarti tidak paham, tidak mengerti tentang bersyukur terhadap kesehatannya. Ya, jadi ketika sehat ini diiringi dengan ibadah, diiringi dengan kesyukuran, sehat diiringi dengan ketaatan, itulah sehat yang paripurna. Itulah sehat yang sempurna. Maka sehat yang seperti ini sebagaimana yang dimintakan oleh Nabi Muhammad atau diajarkan Nabi Muhammad dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Bukan yang ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu contohnya. Ya, jadi maksudnya apa? Sehat itu bukan hanya fisiknya aja, artinya sehat rohani juga. Ya, tapi sehat rohani itu akan menjadi kuat, sehat rohaninya, sehat ruhnya, ketika fisiknya kuat, karena nggak terganggu dia untuk ibadahnya.
Maka salah satu daripada upaya syaitan untuk membuat manusia ini tidak bisa beribadah maksimal, gak bisa lama berdiri, gak bisa lama untuk ibadah, gak kuat berpuasa, gak kuat untuk ini dan itu, gak kuat membantu orang lain, ya, gampang tidur, gampang ngantuk, banyak tidur. Setan itu membuat mengarahkan manusia itu selalu hamba ini melanggar syariat. Itu aja. Sebelum saya lanjutkan ini, kenapa manusia itu sangat mudah, ya, sangat mudah, gampang untuk lemah, tidak semangat, tidak bergairah dalam ibadah, ya, tidak khusyuk dalam ibadahnya, ya, lebih banyak misalnya mementingkan, ya, dirinya sendiri karena takut capek, takut ini, takut itu, karena memang setan itu selalu mengarahkan manusia itu untuk, ya, melanggar syariat. Contoh, masuk kamar mandi nggak baca doa, itu melanggar syariat namanya. Makan nggak baca bismillah, minum nggak baca bismillah, ya, mohon maaf, hubungan suami istri, ya, tidak baca doa. Kemudian apalagi masuk masjid nggak baca doa, masuk rumah nggak ada baca doanya, ya. Tambah lagi kakinya pun mungkin masuk ke rumah dan ke masjid kaki kiri, masuk kamar mandi atau WC atau toilet kaki kanan, makan tangan kiri. La haula wala quwata illa billah. Yang sederhana itu pun sebenarnya udah membuat setan senang. Akhirnya apa? Akhirnya manusia ini jadi tidak sehat rohaninya, ditambah lagi tidak sehat, ya, fisiknya. Karena penyakit itu tidak semua penyakit itu berasal dari fisik kita sendiri, ya, penyakit fisik sendiri, tetapi sakit itu bisa banyak datang dari setan. Karena sudah terbukti teman-teman kami yang fokus di bidang tibbun nabawi dan pengobatan Arab klasik itu sudah membuktikan ada orang sakit stroke nggak sembuh-sembuh, berarti ini bukan fisik namanya sakitnya. Stroke-nya apa? Stroke-nya karena setan. Jadi jangan bilang semua sakit itu dari medis. Ya, ada sakit itu dari medis murni, ada yang dari setan. Ya, stroke itu bisa dari setan. Ya, migrain atau suka pusing kepala. Itu berarti tidak semuanya dari fisik. Dibuktikan dulu, dilihat dulu, ya, indikatornya, dilihat dulu tanda-tandanya. Ya, jadi kenapa mereka sakit? Karena perilaku yang salah tadi. Ya, perilaku ketika hidup itu nggak mengikuti Nabi Muhammad. Makanya semua yang dicontohkan Nabi, kita harus contoh sekuat tenaga kita, termasuk BAB. Ya, sekarang BAB ini klosetnya duduk sekarang ini kan, dan itu banyak permintaan. Sekolah-sekolah sekarang ini suka menganjurkan, ya, anak-anak peserta didiknya, ya, karena ada biasa di rumahnya pakai kloset yang duduk bukan jongkok, jadi berarti itu lebih baik katanya. Itu kata dokter baik. Ternyata Nabi Muhammad tidak ada duduk dalam BAB dan BAK. Kenapa Nabi Muhammad BAB dan BAK-nya duduk? Itu sudah Allah atur, karena memang itu yang paling bagus untuk manusia. Ya, Allah lebih tahu daripada manusia. Ya, manusia itu terbatas ilmunya. Ya, tidak semua yang disebutkan oleh manusia itu abadi betul. Betul penelitiannya 10 tahun, tapi tahun ke-11, tahun ke-20, ya, salah lagi. Banyak yang mengomentarinya. Makanya kalau manusia yang menyebutkan kaidah kehidupan itu bukan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari sahabat Nabi misalnya, karena sahabat Nabi juga biasanya dapat ilham yang benar, ya, dari Allah. Ya, seperti itu boleh kita terima, tapi jangan sampai ke dalam hati kita yakinnya 100%. Belum tentu itu betul, karena nanti datang lagi penelitian berikutnya, ya, 20 tahun ke depan
rupanya penelitian itu salah. Itulah manusia. Ya, nggak ada yang namanya yakin. Yang kita semua berada dalam posisi zon namanya. Zon itu artinya 80% aja tegak diagnosanya, tegak penelitiannya. Nah, tapi kalau Rasulullah yang menyampaikan dan Allah menyampaikannya, maka tegaklah diagnosanya atau tegaklah penelitiannya, karena itu datangnya dari Allah. Disebut namanya ilahiyat. Itu disebut namanya wahyu dari Allah. Ya, kalau jika dia datang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, maka itu adalah ilahiyat. Apa arti ilahiyat? Yaitu datangnya dari Allah, tidak perlu lagi diragukan. Apalagi dia datang dari Al-Quran, apalagi datang dari hadis yang sahih, hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya tidak sahih, ya ini silakan pilihan aja. Ya, maka sebagian boleh mengatakan ini termasuk wahyu, atau disebut ini adalah kalaupun tidak wahyu, kalaupun dia hadisnya tidak kuat, hadisnya dhaif misalnya, tapi setelah diteliti oleh para ilmuwan dia betul, itu bisa menjadi keyakinan juga. Ya, seperti Ar-Razi menuliskan kitab yang bernama At-Tib, ya, kemudian Ibnu Sina, ya, semuanya itu mereka membuat teori-teori tentang kesehatan, ya, kan nggak ada dalam Al-Quran, tapi ketika disandingkan dengan hadis-hadis Nabi, walaupun dia dhaif dan terbukti, maka ini adalah level kedua yang bisa menjadi keyakinan umat Islam untuk mengamalkannya. Ya, seperti itu. Wa nahnu aqrabu, kita kembali kepada pembahasan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dari urat nadinya. Jika kita bilang kita lebih dekat kepada urat nadi atau urat leher kita ini karena kita bernapas juga, ya, dari area sini, ya, ruh kita juga di sini, ya, lewat dari sini sampai kita meninggal, dari leher ini semuanya. Makanya ketika meninggal, lihat aja, nggak ada orang yang meninggal yang tidak sesak napasnya, nggak ada. Itu namanya gorgoroh. Ya, jika ada manusia diam meninggalnya tanpa gorgoroh atau tanpa sakaratul maut, berarti kita yang salah lihat. Ya, mungkin ada orang divideokan itu kan, mungkin salah videonya itu mungkin nggak benar. Jangan percaya sama video itu belum tentu orang yang menyampaikan video itu semuanya orang jujur. Yang betul apa? Lihat mata kita, itu betul. Zaman sekarang ini nggak seperti zaman dulu. Makanya hadis Nabi itu, syarat menerima hadis itu, ya, betul-betul diteliti siapa yang menerimanya. Ya, jadi kalau dalam periwayatan, ya, dalam dokumenan, ya, yang autentik di dalam Islam, yaitu tidak menggunakan fasilitas yang online. Semuanya harus, ya, wajhan biwajhin, semuanya harus talaqi, ya, di depan gurunya. Makanya Nabi Muhammad gurunya adalah Jibril alaihissalam. Langsung Jibril datang, bukan Jibril misalnya online sama Nabi Muhammad, gak ada. Jibril itu datang mendatangi Nabi Muhammad. Bahkan dalam Ramadan terakhir atau Ramadan terakhir, Jibril itu meningkatkan pertemuannya dengan Nabi Muhammad, ya, untuk mengkhatamkan Quran itu, ya, 2 kali khatamnya di bulan Ramadan dengan Jibril, langsung di hadapan Jibril, bukan online Jibrilnya, di telepon Jibril misalnya, nggak ada. Ya, demikian juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran atau Islam ini kepada para sahabat Nabi langsung, ya, nggak tanpa online, ya, terus menerus sahabat Nabi kepada para muridnya disebut tabi'in dan tabi'in, sampai akhirnya muncullah, ya, modifikasi hadis disebut, ya, yang terakhir, ya, membukukannya supaya umat Islam nggak bingung, ya, maka muncullah buku yang bernama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, Muwatta Imam Malik, ya, dan seterusnya. Itu cara Islam untuk mendapatkan ilmu begitu. Mendapatkan ilmu,
mendapatkan informasi, mendapatkan apapun itu semuanya jalurnya betul, dan orang yang menyampaikannya udah teruji, nggak pernah berbohong, ya, ibadahnya terjaga, nggak pernah berbohong, nggak pernah ibadah terjaga, nggak pernah nongkrong, ya, nggak, kalaupun dia pernah duduk di kedai atau di warung kopi, itu nggak mungkin mereka itu duduknya berjam-jam. Itu termasuk menyia-nyiakan waktu namanya. Sampai seperti itu. Jadi kalau ada seorang ahli hadis itu menyia-nyiakan waktu, itu hadisnya lemah. Jalurnya itu disebut lemah. Berarti apa? Ini nggak dipakai hadisnya. Hadisnya nggak kuat. Sampai seperti itu, ya, nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, nggak boleh nambah-nambahi kata-kata, ya. Kemudian hafalannya harus kuat, nggak pernah menderita penyakit, misalnya penyakit gila orangnya, ya, semua diteliti, sehat orangnya. Itulah orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi zaman sekarang apa? Ada video beredar, rupanya videonya dipotong-potong. Ya, di awal diambil, di akhir, ya, di awal dan akhir diambil, di tengah dipotong. Jadi jangan percaya dengan video, jangan percaya dengan YouTube 100%. Boleh untuk diketahui, tapi kepercayaan itu hanya ada pada saat kita langsung bertanya kepada orangnya. Disebut tabayun namanya. Tabayun. Ya, kalau kita mau percaya dengan orang, percaya itu harus langsung tanya dia. Itu pun harus ada sumpahnya. Kalau memang masalahnya masalah kriminal, disumpah dulu dia. Kalau dia bersumpah dia betul melaksanakan itu, melakukan itu, berarti dia, maka dosanya ditanggungnya sendiri. Sampai bersumpah dalam Islam begitu. Jadi bukan sekedar menerima berita dari orang lain di YouTube, ya, di Instagram, kemudian di TikTok, segala macamnya, belum tentu benar semua itu. Ya, makanya hati-hati kalau udah buka WA, kalau udah buka HP, pastikan kita udah tilawah nggak sebelumnya. Jangan-jangan karena ini kita buka terus, tilawahnya ya berkurang, baca zikirnya berkurang, ya, kemudian apa lagi, yang lainnya berkurang. Hati-hati, ya, hati-hati. Bukan artinya ini hina, ini menjadi mulia kalau kita jadikan ini sebagai, ya, wasilah untuk ibadah dan untuk dakwah. Tapi kalau seandainya ini kita abai, maksudnya kita kita terpengaruh, ya, dengan hal-hal yang tidak baik, ya, mulai dari tingkatnya yang sia-sia, bahkan yang haram, gara-gara ini haram, ya, maka masuklah kita kepada bisikan hati yang tidak benar tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu, ya, sangat dekat kepada hambanya, ya, walaupun kita udah bilang kita sudah klaim diri kita lebih dekat, urat leher kita lebih dekat daripada diri kita, ya, maka Allah lebih dekat dari itu, sehingga tidak bisa kita bayangkan lagi, karena Allah yang menciptakan kita. Ilmunya Allah lebih luas dari kita, ya, apalagi Allah menguasai diri kita, itu maksudnya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga diri kita. Apakah ada semua orang itu tahu tentang dirinya? Nggak semua tahu. Nggak semua orang itu sempurna mengetahui dirinya. Banyak yang nggak tahu. Kita sangat banyak tidak tahu tentang diri kita. Jika ada 1000 masalah dalam diri kita, mungkin hanya 100 yang bisa kita ketahui. Sisanya Allah yang tahu. Itu contohnya. Berarti apa? Berarti kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan cara inilah kita itu akan tawadhu. Kita akan merendah diri. Kenapa? Karena, ya, kita ini tidak akan bisa berdiri tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini, bahwa manusia itu akan ma tuhadditsuhu bihi nafsuhu wa huwa ma yakhturu bil bali, sebagaimana Imam Al-Baidawi, ya, menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir daripada ma tuwaswisu bihi nafsuhu, itu maksudnya apa? Bahwa manusia itu akan ada namanya bisikan hati. Setiap manusia bisikan dirinya, ya, kalamun nafsi, ya, hadisun nafsi. Jadi
dirinya itu berbicara. Memang enggak lisannya berbicara, tapi dalam dirinya itu ada kata-kata. Ya. Atau lintasan pikirannya itu samalah, enggak jauh beda. Nah, itu adalah dalam Al-Qur'an disebut namanya ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu disebut apa? Bisikan ya hati. Maka untuk itu beberapa menit ke depan ini kita coba untuk mempelajari tentang ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ada 4 sumber bisikan yang masuk dalam hati. Ada 4 sumbernya. Ya, para ulama membagi 4. Ya. Setelah mereka teliti dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, sehingga muncullah 4 sumber bisikan yang masuk dalam hati. Ada 4 sumber bisikan yang masuk dalam hati manusia. Yang pertama disebut namanya al-khatirur rabbani, atau bisikan langsung dari Allah. Ya. Bisikan langsung dari Allah, dan ini disebut juga oleh para ulama ilham namanya. Ilham ya, bukan Ustadz Ilham. Ada Ustadz Ilham di sini? Ya, jadi ini adalah ilham, bukan Ustadz Ilham. Ya, jadi maksudnya apa? Ini adalah bisikan langsung dari Allah. Bisikan langsung dari Allah itu sebagian ulama menyebutkan apa? Ini adalah ilham. Dan semua bisikan dari Allah ini benar, tidak ada keraguan lagi. Ya, tidak ada keraguan lagi. Contohnya apa? Ya, contohnya pada saat kita melihat alam semesta, ya, kita misalnya melihat ada pelangi di atas, ya, ada pelangi di atas awan. Ya, kita lihat indah kan? Ya, indah. Terus apa yang terucap bagi yang beriman ya? Bagi yang beriman ya, atau bagi yang dapat ilham dari Allah apa? Muncul subhanallah. Maka ketika ada orang mengucapkan subhanallah, itu ilham. Itu artinya apa? Bisikan dari Allah agar dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang muncul dari lisan kita, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, itu semua adalah bisikan langsung dari Allah. Maka ucapkanlah alhamdulillah, berarti kita pada saat itu terbimbing oleh Allah. Dan semua para nabi dan rasul semuanya bentuknya wahyu atau ilham. Semua nabi dan rasul itu semuanya wahyu dan ilham. Ya, jangan bilang ada namanya orang ya Ustadz Wahyu dan Ustadz Ilham ya. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah wahyu dari Allah atau ilham. Ilham itu juga dari Allah, tapi tidak menjadi wahyu. Kenapa? Karena enggak didokumentasikan menjadi Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Jadi apa bedanya wahyu dan ilham? Kalau wahyu itu semuanya terdokumentasikan, dalam Al-Quran ada tertulis, hadis Nabi disebutkan. Kalau ilham itu ya antara dia belum termasuk wahyu, tapi itu sudah betul, sudah benar. Dan ilham itu terjadinya sebelum mereka menjadi nabi. Jadi semua yang berlaku setelah mereka diangkat menjadi nabi itu disebut namanya wahyu semua. Tapi sebelum Nabi Muhammad contohnya menjadi nabi, itu ilham. Nabi Muhammad ke Gua Hira sudah jadi rasul enggak mereka? Saya tanya jamaah. Jamaah semuanya coba jawab. Ketika Nabi Muhammad menjelang Nabi Muhammad berkholwat, bersembunyi ya di Gua Hira, itu pada saat itu sudah diangkat jadi rasul enggak atau jadi nabi? Sudah atau belum? Pada saat mau masuk ke gua, mau masuk ke dalamnya Gua Hira itu sudah jadi nabi atau belum? Yang keras, jadi nabi belum? Belum jadi nabi, itu namanya ilham. Jadi ilhamnya Allah mengarahkan Nabi Muhammad ke Gua Hira. Itu maksudnya. Berarti semua yang Allah arahkan untuk kebaikan, yang mana dia menjadikan seorang menjadi mulia. Bahkan tadi sudah saya contohkan ketika dia melihat alam yang indah, langsung keluar dari lidahnya itu apa? Subhanallah. Itu adalah merupakan apa? Merupakan ilham atau merupakan bisikan langsung dari Allah.
Ketika seseorang itu melihat kemenangan di Palestina, keluarlah kata-kata Allahu Akbar. Itu datang dari Allah. Itu namanya bisikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia langsung mengucapkan kalimat takbir, membesarkan Allah, memuliakan Allah, atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya bisikan langsung dari Allah. Ya, maka bisikan langsung dari Allah ini ya tentunya untuk kita sebagai hamba yang banyak dosa ini ya memang tidak setiap saat kita dapatkan, karena banyaknya dosa, kurangnya ilmu, kemudian apalagi tingkat kesolehan yang rendah, sehingga kadang-kadang kita lupa dan Allah. La haula wala quwata illa billah. Buktikan ketika kita nonton sinetron, ibu-ibu masih suka nonton sinetron ya, atau nonton TV misalnya. Contoh dari saya, sekarang TV udah dirubah jadi HP ya, lihat HP ada YouTube kan, TikTok. TikTok itu pada saat itu isinya tentang ya mungkin ada film Islami katanya kan, atau kisah. Kira-kira kita ingat Allah nggak pada saat itu? Nggak ingat kan? Nah, itu namanya apa? Ujian. Berarti apa? Kita memang posisinya ya untuk mendapatkan bisikan yang masuk dalam hati itu nggak terlalu sering dan gampang, karena memang ya masalahnya kita melakukan sesuatu yang mengalihkan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan para rasul, khususnya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya waktu jaga, waktu tidur pun Nabi Muhammad ingat Allah. Nah, itu namanya mukjizat. Itu namanya kelebihan Nabi Muhammad. Itu namanya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, setelah tidur ya tidak ada lagi yang kita lihat. Pada saat tidur ada pencuri masuk pun, la haula wala quwata billah. Sampai pencuri masuk pun itu ada yang tidak dengar lagi dia. Motornya sudah dibawa, ya sapinya dan kambingnya ya sudah dipotong, disembelih di tempat, ya kemudian mungkin mobilnya juga diambil. Kenapa? Karena ya tingkat kesadarannya sudah habis. Tapi biasanya orang-orang yang soleh, ya bukan Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad udah beda lagi itu ceritanya. Ya orang soleh itu kalau dia misalnya ada pencuri masuk ke rumahnya, ya itu nanti ada yang mengingatkan dia. Namanya itu bisikan nomor 2 nanti setelah ini. Tunggu dulu ya, bisikan nomor 2. Kalau ada pencuri masuk ke rumah, terus tuan rumahnya bangun, ya kemudian ya dia mau sholat, mungkin mau sholat, atau bangunnya mau sholat tahajud, ya langsung ketika dia buka pintu kamar, atau ketika dia berwudu dengar air wuduknya itu aja, pencurinya langsung lari kan, lari. Itu menunjukkan apa? Itu berarti ada bisikan nomor 2 nanti setelah ini. Sabar dulu ya, seperti itu. Maka tadi saya bilang Nabi Muhammad SAW itu nggak ingat Allah. Masya Allah ya, itulah kelebihan Nabi Muhammad. Sampai waktu tidur pun Nabi Muhammad itu ingat Allah, karena hatinya tidak mati, karena hatinya nggak tidur. Manusia kita selain Nabi Muhammad, waktu tidur, waktu hidup aja, waktu jaga kita kadang-kadang nggak ingat Allah. Waktu jaga aja kita kadang-kadang nggak sadar, apalagi waktu tidur nggak sadar kita. Makanya betul lah apa yang diajarkan Nabi, sebelum tidur itu kita berwasilah dulu dengan doa. Sebelum tidur kita bentengi dulu diri kita. Ini untuk menghindarkan apa? Gangguan setan. Sebelum tidur baca doa. Setelah tidur baca doa. Itu biar jarak antara kita tidur dengan bangun tidur itu jangan sampai kita dalam keadaan ya tidak bahagia karena diganggu setan, mimpi yang buruk dan seterusnya. Ya, seperti itu. Baik, yang nomor 2. Nomor 2 adalah disebut namanya al-khatirul malakani. Apa artinya? Bisikan dari malaikat. Bisikan dari malaikat. Contoh udah saya bilang tadi. Seseorang bisa bangun sebelum subuh. Seseorang mampu mempertahankan salat subuh berjamaah. Ketika ada kalimat as-salatu khairum minan naum atau sebelumnya langsung bangun dia, masya Allah. Dan itu bisa kita rasakan sama-sama. Bisa kita rasakan kalau sering. Contoh ya, ini contoh saya contohkan. Ada orang tidur jam 12 malam.
dia tidur jam 12 malam bukan karena kebiasaan. Karena biasanya dia tidur jam 9 biar cepat bangun kan, biar segar. Tapi pada suatu malam dia tidurnya jam 12. Kenapa? Karena dia lagi mencari seseorang, anak tetangganya hilang, sampai ke Kapolsek hilangnya. Jam 12 malam dia di Kapolsek, jam 1 malam dia misalnya baru pulang ke rumahnya, ya, terus setelah itu ya jam 1 malam dia tidur, kok bisa dia bangun? Kok bisa dia bangun pas waktu azan? Kenapa bisa bangun dia? Padahal kalau diikuti seleranya dan kemauannya, walaupun dia nggak pasang alarm ya, ini nggak pasang alarm, kok bisa bangun dia? Itu ada malaikat yang membangunkannya. Langsung bangun dia. Pada saat malaikat itu bangun, pada saat dia bisa bangun dan bangkit, malaikat udah membisikkannya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, karena nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa, karena orang yang sudah kecapekan, ya, sudah letih, jam 1 malam contohnya tidur, biasanya itu sulit untuk bangun tepat waktu. Sulit untuk bangunnya, misalnya jam 4 udah azan subuh, pasti, maksudnya dia akan terlambat, walaupun terlambatnya misalnya jam 5 baru bangun. Kenapa? Karena ketika malaikat membisikkannya, dia belum sensitif. Itu maksudnya. Jadi yang saya tadi sampaikan adalah sensitifnya seseorang itu dengan ketaatan itu karena malaikat ikut serta. Jika dia sensitif, ya, maksudnya itu cepat sadar ketika mau bangun untuk sholat subuh, bangun untuk beramal soleh, ya, bangun untuk ini dan itu, atau misalnya cepat baca Quran, cepat megang Quran, cepat khatam Quran, cepat ini dan itu namanya apa? Itu adalah nikmat. Itu adalah bisikan dari malaikat, dan malaikat itu ya ingin untuk dia terus baik. Terus kenapa ketika ada bisikan malaikat dia nggak mau? Karena ada bisikan nomor 3 dan 4 setelah ini. Itu masalahnya. Karena bisikan nomor 3, apalagi nomor 4 itu lebih hebat, makanya akhirnya apa? Akhirnya dia tidak jadi bangun. Ya, nggak jadi sholat subuh berjamaah, nggak jadi bangunnya sebelum subuh, nggak jadi baca Quran, nggak jadi iktikaf di masjid, nggak jadi puasa Senin Kamis, nggak jadi zikir pagi dan petang, nggak jadi bersedekah, ya, nggak jadi berbuat baik, nggak jadi untuk menjaga diri, nggak jadi untuk misalnya menghindarkan membuka aib orang lain, nggak jadi untuk suuzon, nggak jadi ria, ya, nggak jadi sombong dan seterusnya. Seperti itu. Makanya kalau kita sudah sensitif dengan bisikan malaikat, biasanya orang-orang yang mau berbuat dosa itu dia mundur ke belakang. Mundur. Kenapa? Karena ya dia itu udah dapat bisikan malaikat, dia sensitif dengan itu. Ya, nggak jadi nonton video porno, ya, nggak jadi melakukan maksiat, nggak jadi melakukan ini dan itu namanya bisikan malaikat. Ya, nggak jadi pacaran, nggak jadi perzinahan, la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian nanti saya jelaskan di sini sebelum kita tutup, apakah bisikan yang jelek itu dianggap dosa enggak sebelum melakukannya? Nanti ada penjelasannya. Apakah semua bisikan yang terlintas dalam hati kita dianggap dosa atau enggak? Nanti akan ada penjelasannya. Bisikan yang ketiga adalah bisikan yang bersumber dari nafsu, insting atau naluri. Al-khatirun nafsani namanya, ya. Bisikan bersumber dari apa? Dari nafsu, insting dan naluri. Maksudnya apa? Jadi manusia ini kan Allah ciptakan di dunia ini kan memang punya kebutuhan, ya. Alhamdulillah. Kita punya kebutuhan mau makan, alhamdulillah. Itu namanya ya bisikan dari nafsu kita, nafsu makan. Kalau seandainya nggak ada nafsu makan misalnya, berarti ini orangnya sakit. Ya, jadi nomor 3 ini nggak ada kaitannya dengan dosa dan dengan pahala. Nomor 1 ini kaitannya dengan pahalanya. Ini pahala full.
super full, pahalanya full banget ini, tanpa kecuali. Pokoknya kalau udah masuk bisikan ini, itu langsung pahalanya 100%. Yang nomor 2, ini pahalanya itu bisa banyak bisa dikit, tergantung keikhlasan kita dan tergantung kita mau melaksanakannya atau enggak. Yang nomor 3 ini nggak ada hubungannya sama pahala dan dosa. Silakan kamu mau makan, makanlah kamu. Itu maksudnya. Itu namanya bisikan mau makan. Bisikan kita pengen mau makan. Bisikan mau tidur. Kita mau tidur nggak? Oke, tidur boleh. Ya, jadi sumber yang nomor 3 ini itu sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari atau yang kita inginkan, tapi nggak ada kaitan dengan dosa, kecuali kalau kita langgar. Contohnya kita tidurnya itu berjam-jam sampai lupa sholat subuh. Itu namanya kita sendiri yang membuat tidur itu jadi salah. Nah, itu maksudnya. Makan itu aslinya boleh dan tidak salah, tapi masalahnya salah makan. Pola hidup makannya nggak benar. Ya, pagi-pagi makan gorengan, ya, dengan makan nasi goreng, malam-malam juga makan tepung-tepungan, muncullah banyak penyakit. Gitu kan. Itu namanya apa? Karena salah pola hidupnya. Ya, seperti itu. Jadi, ya, bisikan yang bersumber dari nafsu itu pada aslinya nggak dosa dan nggak ada pahala. Mau makan silakan makan. Itu bisikan mau makan. Terlintas dalam pikirannya, aku mau makan ini. Oke, silakan online. Sekarang sudah ada pesan-pesan online. Ya, gampang sekarang. Gacoan gampang sekarang ini. Ya, atau misalnya kita pesan kerang tumpah, silakan pesan aja nggak apa-apa. Asal ketika kerang tumpahnya datang, gacoan datang, jangan berlebihan. Nanti jadi dosa dia gara-gara itu. Asalnya enggak. Asalnya kita pesan itu tidak dosa. Apalagi makannya kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah, makanlah kamu washrabu, minumlah kamu wala tusrifu. Intinya apa? Intinya jangan berlebih-lebihan. Jangan ada bilang pantangan aku adalah kambing. Jadi setiap ada kurban kambing nggak mau dimakannya. Itu namanya mitos. Ya, itu namanya mitos. Itu namanya penyakit. Ya, penyakit di dalam pemahaman yang tidak benar. Ya, karena Allah tidak pernah mengharamkan kambing. Masalahnya nggak pintar, nggak pandai makan kambing. Makan kambing karena nggak diolahnya dengan yang baik, akhirnya jadi penyakit. Ya betul, penyakit. Karena kambing itu sifatnya panas, maka harus ada sesuatu yang mendinginkannya, mulai dari acar, mulai dari minyak zaitun. Ya, jangan makan kambing dengan durian. Ya, besoknya langsung ya stroke dan meninggal. Nauzubillah min zalik. Salah makan itu masalahnya. Jadi mitos. Akhirnya apa? Anak keturunannya dan orang-orang yang lain menjadikan itu ya kambing itu nggak baik. La haula wala quwata illa billah. Semua yang Allah ciptakan nggak ada yang nggak baik. Semua yang Allah ciptakan itu kecuali yang haram. Haram babi karena Allah yang mengharamkannya. Kalau seandainya babi nggak haram, yang pasti kita makan babi. Enak katanya. Kata orang yang pernah makan babi, itu enak babinya. Enak makan babi di leher, tapi babi itu banyak mengandung penyakit. Ya, banyak penyakit yang muncul karena makan babi. Masalahnya Allah sudah mengharamkannya. Kalau Allah tidak mengharamkan babi, kita makan babi. Ya, karena babi itu ya haram karena ada asal usulnya, karena ada faktornya, karena ada sebabnya. Kenapa haramnya? Pasti Allah lebih tahu dari kita. Bahkan sudah diteliti sekarang. Sudah diteliti apa saja yang diharamkan Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi, itu semuanya pasti membawa mudarat untuk manusia. Haram makan ular, haram makan cacing, makan tikus, haram makan ini dan itu. Ya, itu semuanya karena ada sebabnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang dijilat oleh anjing, ya, oleh anjing, cara membersihkannya sudah jelas, ya, 7 air dibasuh dan 1 diantaranya pakai tanah. Itu sudah betul karena hanya cara itu yang bisa menghilangkan kuman dan cacing yang ada di air liur anjing. Sudah diteliti oleh ilmuwan
bahwasanya air liur anjing itu banyak sekali cacing dan kumannya yang lengket ke kulit manusia. Makanya kenapa anjing ketika menjilat manusia, ya, kakinya dijilatnya. Kalau anjing menjilat celana itu enggak, itu masih mendingan ya, walaupun tetap harus disama atau tetap dibersihkan secara islami. Tapi masalahnya kan kena ke kaki, bahkan kena ke tangan. La haula wala quwwata billah. Orang kafir memelihara anjing, tiap hari anaknya megang anjing, bahkan anaknya dijilat-jilat anjing, makanya penyakit semua itu muncul. Kenapa? Karena anjing itu ya dari air liurnya itu banyak mengandung penyakit. Ya, seperti itu. Maka Islam itu adalah solusi dalam hidup. Apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya benar. Kita laksanakan yang diperintah Allah, kita tinggalkan yang Allah larang. Baik, selanjutnya yang terakhir, nomor 4. Bisikan yang terakhir ini hebat. La haula wala quwwata illa billah. Sangat hebat. Dan ini menjadi ya pembahasan penting untuk kita pagi ini. Disebut namanya al-khatirus syaitani, bisikan yang bersumber dari syaitan. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, disebut namanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswis yaitu waswas. Ya, jadi waswas itu sifat yang tersembunyi atau ucapan yang tersembunyi dalam diri manusia yang membawa dia kepada kebimbangan, ragu-ragu. Ya, walaupun was-was ini nggak menetap dalam hati, bisa hilang. Tapi bisikan ini luar biasa. Bisa membuat orang lain, bisa membuat manusia sesat. Itu gara-gara was-was ini. Gara-gara yuwaswis. Ya, was-was itu bisikan ya, bukan was-was itu hanya, kalau ada orang bilang was-was itu artinya ragu, itu hanya satu macam aja. Itu bahasa Indonesia kan terlalu sempit terjemahannya. Jadi was-was itu artinya apa? Was-was itu adalah bisikan. Karena banyak orang yang kena bisikan itu ragu-ragu ya, makanya bahasa Indonesia nggak terwakili. Akhirnya dibilang dalam bahasa Indonesia was-was ragu-ragu. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Ya, tapi itu hanya satu daripada contoh was-was ragu-ragu. Ya, jadi was-was itu adalah bisikan ya, datangnya dari setan. Rasulullah pernah menyampaikan ya dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Dawud ya, Ibnu Abi Syaibah ya, hadisnya hasan derajatnya. Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu senantiasa mendekam itu artinya apa? Menginap, melekat, lengket dalam hati Bani Adam. Fa iza zakarallaha khonasa. Apabila manusia ini berzikir, lihat, maka setan pun bersembunyi. Berarti masih ada di situ dia. Jadi kalau kita bilang setan itu lari, sebenarnya nggak lari, tetap ada di situ dia. Cuman masalahnya kalau kita sedang dalam ketaatan, zikir, ibadah, ya, itu langsung setan itu diam, nggak bergerak dia itu menetap, tapi nggak bisa bergerak-gerak lagi kalau sedang berzikir, sedang taat. Tapi kalau sedang berbuat maksiat, gembira dia, joget-joget ya setan itu ya kan, kira-kira gitulah ya, gembira dia karena dia masih ada di situ dan nggak bisa dipisahkan. Memang begitu ya, dan itu ujian untuk kita semua. Kecuali Nabi Muhammad SAW, walaupun ada setan yang mendampingi Nabi, Qarin namanya, itu tidak bisa mempengaruhi Nabi, karena Allah sudah jamin ya, karena Allah yang menjaganya. Maka Nabi Muhammad nggak bisa digoda oleh setan, termasuk waktu tidur. Setan itu nggak bisa menggoda, karena memang Allah sudah muliakan Nabi ya seperti itu. Selain Nabi Muhammad seperti kita ini, maka setan itu tetap mendekam dalam hati. Ketika kita berzikir, kita taat, hati bersih, nggak kotor hati kita, maka setan pun akan bersembunyi dalam hatinya. Wa iza saha, apabila kita lupa, kita lalai, kita lagi ngerjakan dunia, ya nggak, itu kan manusiawi.
Jarang ada orang bisa ingat Allah sedang olahraga. Contohnya, sedang futsal, apalagi final. Futsal final. Olahraga final. Sedang final dia. Ingat Allah enggak dia? Ingat pada saat awal-awalnya baca bismillah. Tapi enggak apa-apa lah, itu mendingan. Sudah menjaga dirinya. Pada saat dia sedang sibuk dan konsentrasi mau menang, ya kan lupa dia kan. Nah, makanya ya setelah selesai futsal ya usahakan kita timpa dengan ibadah, kan gitu ya, harusnya begitu. Timpa dengan ibadah, dengan apa? Dengan sholat, dengan wudhu, dengan doa dan seterusnya. Supaya apa? Supaya setannya mendekam lagi, sembunyi lagi, atau tiarap lagi setannya, tiarap lagi. Itu maksudnya. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka setan kembali membisikkannya. Kesimpulannya, setan tetap ada. Ya, tetap ada menggoda manusia. Bisikan hati kapan dimaafkan? Nah, ini para ulama termasuk Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, ya, al-khawatiru wa hadisun nafsi, yang namanya lintasan pikiran dan bisikan hati, izalam yastaqirra wa yastamirra alaihi sahibuhu, jika dia orang ini ya lam yastaqirra, ketika dia mendapatkan was-was atau bisikan yang enggak baik dalam dirinya, izal lam yastaqirra wa yastamiru alaihi sahibuhu fa'afu fama'fuwan anhu bittifaqil ulama. Jadi kalau ada orang, ini contoh ya biar tahu Pak maksudnya. Ada orang dalam hatinya itu ingin berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat, terserahlah maksiat apa dia. Ya, ingin mau berbuat dosa dalam dirinya, tapi setelah terlintas dalam hatinya itu dia berusaha untuk melupakannya, dia berusaha untuk menghilangkannya, tidak menjadi perbuatan, nggak menjadi tekad, nggak menjadi ham itu artinya nggak menjadi niat kuat, nggak menjadi azam dalam dirinya. Maka pada posisi seperti itu fama'fuwan anhu, maka orang ini dimaafkan. Jadi kalau ada lintasan, kita manusia ya, kita itu akui kita banyak kekurangannya. Semua manusia yang namanya bisikan setan itu pasti dia lewati, pasti terkena juga. Sesolih apapun kita, kecuali Nabi Muhammad ya, sesolih apapun kita, yang namanya bisikan setan pasti ada setiap hari. Tapi kalau bisikan itu nggak diteruskan, nggak direnungkan, nggak dilama-lamakan dalam hati, insya Allah itu dimaafkan. Li'annahu lakhtiyara lahu fi wuqu'ihi, karena itu di luar kemampuan dia. Lintasan hati itu kan datang tiba-tiba. Lintasan ataupun yang namanya bisikan itu kan datangnya tiba-tiba. Kan kita nggak bisa menghalangi. Wahai setan, bisa nggak kita bilang gitu? Wahai setan, mulai hari ini janji ya, jangan bisikkan saya ya. Bisa nggak gitu? Ya nggak bisa kan? Berarti apa? Berarti memang yang namanya lintasan hati itu lakhtiyara lahu fi wuqu'i. Maka manusia nggak akan bisa menghindar dari itu. Wala tariqa lahu ilal infikaki anhu. Nggak bisa manusia menghindar, itu maksudnya. Tetap ada dalam dirinya. Ya, karena waktunya tinggal dikit lagi, saya ringkas saja. Cara untuk mengobati penyakit bisikan setan ini atau waswas. Yang paling pertama, jangan pedulikan. Jangan terlalu dipedulikan, cepatkan dilupakan, cepat dilupakan. Ya, cepat dilupakan, jangan ambil pusing. Ya, karena itu tidak bermanfaat. Ingatlah hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baik Islam seseorang apabila dia mampu meninggalkan yang enggak penting. Jadi ingat hadis Nabi supaya kita termotivasi tidak peduli dengan itu. Kalau udah terlintas ya dalam hati, banyak kan macam-macam itu terlintas. Ya, apakah dosa besar terlintas dalam hati, dosa sedang, dosa kecil terlintas dalam hati, yang buruk-buruk lah pokoknya, yang jelek-jelek, itu datang dari setan. Maka jangan peduli, ya jangan pedulikan.
Ya, berusahalah untuk tidak peduli, walaupun datang lagi, biar buat lagi, itu maksudnya. Baik, nomor 2. Mengambil sikap kebalikannya, dilawan dengan kebalikannya. Apa misalnya? Seseorang terlintas dalam hatinya menghina Allah. Seseorang dalam hatinya menghina Rasulullah. Lawannya apa? Puji Allah. Lawannya puji Rasulullah. Itu ya, seperti itu. Jadi lawannya apa? Lawannya dipuji Allah. Jadi kalau seandainya kita misalnya, oh ini manusia, kita memburukkan manusia, menjelekkan manusia, kita berpikir negatif terhadap orang ini. Kalau perlu dimusnahkan orang ini, kalau perlu nggak ada dia di sini, kalau perlu dia itu nggak usah ada di depan mata saya, karena mengganggu hati saya. Nah, gitu kan, sering gitu kan? Maka untuk itu apa? Lawan puji dia dalam hati kita. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihan dia. Jadi kita harus berpikir positif. Jangan suuzon terus sama orang lain. Akhirnya apa? Sakit hati. Ya, sakit hati apa? Akhirnya kita sakit terus. Makanya kalau ada orang sakit, tadi udah saya bilang dari awal memang sebenarnya sakit badan itu bukan karena kurang makan masalahnya, bukan karena kadang-kadang telat makan atau salah makan, karena sakit hati jadi sakit. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi sakit hati, sakit jiwa, sakit hati itu, sakit badan, sakit fisik bisa jadi karena sakit hati, karena suka hatinya kotor. Ya, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nomor 2. Sebelum nomor 2, tunggu dulu ya. Untuk contoh-contoh yang lain, ada juga contoh pada saat berwudu. Nah, ini juga berwudu terlalu datang was-was. Tadi waktu aku berwudu, setelah berwudu aku membatalkan wudu enggak? Ada enggak yang keluar dari duburku angin? Ada gas enggak? Ada gas atau angin keluar enggak dari duburku sehingga membatalkan wuduku? Itu kan ragu-ragu. Jadi kalau tidak yakin maka al yakinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu hilang dengan keraguan. Baqa'u makana ala makana. Ini qawaid fikih namanya, qawaid fikih. Ya, baqa'u makana ala makana maksudnya apa? Ambil sikap yang terakhir. Kalau kamu ragu-ragu, masalahnya kan ada orang berwudu itu misalnya dia wudunya jam 10 pagi. Mau sholat zuhur karena sibuk sekali, nggak sempat atau memang terlalu mepet waktunya mau wudu lagi. Akhirnya dia ragu-ragu, aku sudah wudu atau enggak? Batal enggak wudu aku jam 10 sebelum zuhur? Jika kita ingat yang terakhir kita posisinya dalam toharoh berwudu, maka itulah yang dibangun, itulah yang diambil tolak ukurnya. Tolak ukurnya yang sebelumnya, yang terdekatnya, itu maksudnya. Ya, yang terdekatnya. Sholat zuhur memakai wudu yang sebelumnya boleh, nggak apa-apa, asal kita yakin bahwa yang terakhir itu belum batal wudunya. Ingat yang terakhir, jangan ingat yang kemarin. Ingat yang terakhir. Yang terakhir apa? Oh, yang terakhir aku belum berwudu. Ya udah, itu namanya yakin belum berwudu. Tapi kalau sebelumnya kita sudah ingat bahwa aku berwudu sebelumnya, jam 11 aku udah berwudu, tapi kok ada datang ragu-ragu ya, itu setan. Kok datang ragu-ragu ya, jam 12.30 azan ragu-ragu, setan bilang apa? Silakan wudu lagi ya, gitu. Padahal waktu itu dia lagi sibuk sekali, karena nanti kalau dia berwudu lagi, mohon maaf, harus BAK lagi, buang air kecil lagi kan, lambatlah, akhirnya terlambat sholat berjamaah. Maka untuk itu gunakan, simpelkan wudunya yang sebelumnya. Ini bukan masalah fadilah memperbanyak wudu, masalahnya ini dia lagi mepet waktunya nih. Kalau kita bilang lebih bagus berwudu lagi atau enggak? Ya bagus berwudu lah, namanya tajdid, memperbarui wudu. Boleh wudu itu diperbarui walaupun belum batal sebelumnya, enggak apa-apa, itu bagus. Menempel wudu dengan wudu itu bagus, ditimpa lagi wudunya, itu namanya memperbarui wudu karena kita lagi ada longgar waktu, enggak apa-apa ditimpa wudunya dengan wudu yang lain.
bukan karena batal itu. Ya, seperti itu. Maka ada hadis Nabi, ini contoh juga nih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya pernah mengadu kepada Rasulullah tentang penyakit waswas ini. Jadi dia ini dibayang-bayangi oleh angin dan gas kentut ketika sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yansorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Janganlah kamu wahai Utsman batalkan wudukmu, jangan batalkan sholatmu, karena itu adalah datangnya dari setan. Ya, sampai kamu dengar kentutnya. Jangan kamu batalkan sholat sampai kamu dengar kentut. Ada keluar anginnya, ada baunya. Ya, walaupun ada kentut yang nggak bau, ya kan? Ya syukurlah ya, kentut nggak bau. Tapi minimal ada baunya, ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya, tapi nggak ada suaranya, nggak ada baunya, kan terasa. Apa semua orang itu kentutnya tanpa rasa? Ada rasanya kan? Ada rasanya, ada angin yang keluar kan? Seperti itu. Jadi kalau ada angin keluar, itu betul kentut, itu betul angin, berarti batal. Ini enggak. Utsman ragu-ragu dia. Makanya Nabi Muhammad bilang, ya, kalau kamu nggak ada merasakan suaranya, nggak ada rasanya dan cium baunya, itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, ada sekitar 4 ya, tinggal 2 halaman lagi mungkin. Cara untuk mengobati penyakit bisikan setan ini, yang ketiga, banyaklah berlindung dari godaan setan. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 98 Allah menyampaikan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu doanya, itu adalah bacaannya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Jadi selalulah ucapkan a'udzubillah ketika baca Quran, a'udzubillah ketika kita misalnya mau masuk ke toilet, ada bacaan bismillah, Allahumma inni a'udzu. Jadi a'udzu itu ada kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, a'udzubika kalimatillahi tammah, a'udzubillah, ya, dan seterusnya. Itulah tanda-tandanya Pak. Kita wajib berlindung kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Contohnya juga ada dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi waktu itu keliru dalam melaksanakan sholat. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, gara-gara dia keliru, gara-gara dia ragu-ragu, Rasulullah mengatakan itu adalah setan. Nama setannya Khanzab. Jika engkau merasa sedang digoda oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kan betul kan hadisnya? Jadi tambahi ludahi 3 kali ke arah kiri, itu bagus. Ya, pada saat mimpi buruk, sedang tidur, ya, bangun, ya, baca a'udzubillah, ya, maka kita wasilah bacaan ini kirimkan WA-nya, SMS-nya ya kepada setan dengan diludahi, biar sampai kata-katanya itu, biar sampai a'udzubillahnya itu kepada setan dengan diludahi, itu maksudnya. Ya, itu adalah wasilah agar sampai, walaupun sebenarnya a'udzubillah sudah cukup, tapi ditambahi dengan ya diludahi, dan itu sudah diperintahkan Nabi. Jadi bukan ini buatan kita, bukan buatan ulama, tapi memang Nabi Muhammad yang nyuruh diludahi 3 kali. Ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang jelek yang datang dari setan, ludahi aja setannya. Tapi lihat-lihat, perhatikan di sebelah kiri ada orang lain enggak? Kalau kita ludahi orang lain, ya bahaya kan? Nanti dia sakit hati. Tengok dulu di sebelah kita, dan ludahnya nggak perlu banyak-banyak ludahnya. Cukup ludah itu ludah yang kira-kira nggak terlalu menimbulkan bau yang nggak enak. Nanti kalau diludahi sebelah kiri banyak-banyak, apalagi ada dahaknya, ya lengket dahaknya itu di kursi, jadi penyakit kan. Ludahnya bukan ludah banyak-banyak, ludah sekedar ludah aja, ludah yang tanpa air lah begitu. Ya, itu maksudnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu
tingkatkan kualitas ibadah dan ketaatan. Ya, itu juga termasuk yang mengusir setan atau mengobati penyakit was-was. Pelajari cara ibadah yang benar. Makanya baca Quran. Kenapa baca Quran? Kenapa harus ada tahsin? Ya, tahsin Quran itu gunanya untuk mengusir setan. Karena orang yang baca Quran, bacaannya tidak tahsin, tidak baik, kurang baik, walaupun tetap pahalanya ada, itu setannya masih kuat. Tapi kalau tahsinnya kuat, ya setannya cepat lari, ya cepat tiarap setannya itu. Itu maksudnya. Makanya perbaiki ibadah. Bukan hanya Quran aja, ibadah sholat, perbaiki, ya pelajari rukun-rukunnya, ya pelajari cara adab-adabnya, adab sholat. Bagi yang mau haji umroh, ya jangan hanya karena ada uang, tapi pelajari manasik haji yang betul. Bukan hanya tentang manasiknya, bagaimana waktu di sana itu, waktu kita haji dan umroh itu kita di sana itu menjaga hati. Bagaimana pada saat haji umroh itu kita menolong orang lain. Bagaimana pada saat haji umroh itu ya kita betul sholatnya. Jadi haji umroh itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Di sana sholat kita. Ya, ketika sholat betul nggak kita sholat di sana di Masjidil Haram? Banyak orang sholat, banyak orang haji umroh nggak tahu tentang sholat. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya pun nggak betul. Akhirnya sholat itu nggak berkah. Padahal dia itu udah ke sana menghabiskan uang. Padahal pahala sholat di Masjidil Haram Makkah dan Madinah itu banyak pahalanya. Akhirnya nggak ada pahalanya karena salah dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Jadi apa artinya? Kualitas ibadah itu ditingkatkan. Ibadah apapun ditingkatkan dengan cara apa? Meningkatkannya dengan ilmu, dengan majelis ilmu dipelajari. Ya tidak cukup satu hari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya bahkan ada ulama 40 tahun dia menuntut ilmu baru dia menjadi guru. Sebelum 40 tahun dia nggak mau jadi guru karena dia pingin ya menguasai ilmu-ilmu itu supaya lebih mantap lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita semua. Semoga Allah melindungi kita ya dari bisikan dan gangguan setan ini ya dengan memperbanyak doa ya yang telah diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.